sebelum diberikan kesempatan. Silakan Bu Sinta. Baik, terima kasih Mas Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, merupakan kehormatan bagi saya untuk berdiri di sini dan berbicara tentang suatu tindak pidana yang sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia, tapi kemudian dalam temuan review implementasi UNCAC di Indonesia ternyata tidak banyak dipraktikkan, sehingga hasil review UNCAC itu merekomendasikan supaya dilakukan kajian mengapa tindak pidana ini dalam praktik tidak banyak diterapkan oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi. Baik, silakan slide berikutnya. Ini latar belakangnya banyak, tapi secara umum begini, pemberantasan korupsi di Indonesia itu kan sudah dilakukan sejak lama, tapi hasilnya meskipun ada gitu ya, ada itu bisa dilihat pada beberapa indikator, misalnya adanya kenaikan pada skor indeks persepsi korupsi yang pada tahun 2004-2005 itu masih berada pada angka 2, sekarang menjadi angka 3,2. Tapi kita tahu pasti bahwa sampai sekarang korupsi masih banyak terjadi, bahkan masih marak. Pemberantasan korupsi juga mendapatkan perlawanan. Nah, kalau tadi Mas Bambang kan sudah bicara tentang bagaimana Corruptors Fight Back itu melakukan berbagai tindakan yang sifatnya memang mengganggu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Perlawanan itu dilakukan dengan banyak cara. Ada cara yang secara terang-terangan, cara yang sifatnya vulgar, yaitu melawan ketika proses hukum atau proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi itu dilakukan. Jadi apakah pihak-pihak yang akan dikenai proses itu kemudian tidak mau mengikuti permintaan dari penegak hukum, misalnya tidak mau menyerahkan alat bukti yang dibutuhkan, tidak mau menyerahkan surat-surat yang dibutuhkan untuk menjadi alat bukti dan seterusnya. Tapi juga ada cara-cara yang halus, misalnya dengan melakukan uji material terhadap undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi atau uji material terhadap undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, di antara upaya yang vulgar itu, yang terang-terangan itu sebenarnya secara normatif ada beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Dan itu yang disebut atau yang dalam doktrin hukum pidana dikenal sebagai obstruction of justice atau dalam bahasa Indonesianya tindakan menghalangi proses peradilan. Ini yang tadi saya singgung di awal bahwa kalau kita melihat aturan main di Indonesia, baik dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi sendiri, tindak pidana ini sudah diatur. Tapi dalam praktik itu jarang diterapkan. Padahal kalau kita melihat faktanya, ada banyak peristiwa yang menunjukkan indikasi itu. Nah, penelitian kami itu mengambil 4 sampel peristiwa yang dikategorikan sebagai obstruction of justice. 2 peristiwa itu memang sudah diputus oleh pengadilan Tipikor Jakarta sebagai perbuatan yang melanggar pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, jadi dikategorikan sebagai obstruction of justice, tapi 2 perbuatan lain belum dilakukan proses hukum. Berikutnya.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan pertama untuk menemukan apa sebenarnya batasan atau kriteria untuk mengatakan suatu perbuatan yang terjadi atau yang dilakukan oleh beberapa pihak itu sebagai tindakan yang menghalangi proses hukum. Apakah misalnya ketika seorang lawyer itu berkomentar macam-macam di media massa atau media massa baik media cetak maupun media elektronik tentang suatu proses hukum terhadap tindak pidana yang sedang ditangani itu bisa dikatakan obstruction of justice, ataukah perbuatan itu memang harus merupakan perbuatan yang verbal dalam artian melawan secara physically terhadap tindakan yang hendak dilakukan oleh penegak hukum. Kemudian kita juga berupaya untuk menemukan pola perbuatan itu seperti apa, kemudian siapa aktor yang melakukan. Yang ketiga, kita mau mengetahui penyebab atau alasan mengapa kemudian aturan hukum tentang obstruction of justice masih jarang diterapkan dalam proses penanganan tindak pidana korupsi. Kemudian yang terakhir, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagaimana ini bisa apa langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan atau mengoptimalkan penerapan ketentuan tentang obstruction of justice dalam konteks juga mempercepat atau mengoptimalkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, hasil penelitian kita itu memperlihatkan dari perspektif sejarah dan norma aturan itu ternyata apa yang dimaksud sebagai obstruction of justice memang mempunyai makna yang sangat luas, karena apapun bentuk tindakannya itu dapat dianggap sebagai obstruction of justice sepanjang itu dilakukan dengan niat untuk mengganggu atau menghalangi suatu proses hukum terhadap tindak pidana korupsi. Jadi apa saja bentuk perbuatannya itu dari perspektif sejarah dan pengaturan norma. Yang membatasi hanya bahwa dia dibatasi oleh niat atau intensional untuk menghalangi proses peradilan terhadap suatu perkara tindak pidana. Yang kedua, ternyata dari kajian sejarah itu dipahami bahwa sebenarnya aturan ini ditujukan untuk melindungi penegak hukum ketika dia melaksanakan tugas dalam melakukan proses peradilan terhadap suatu tindak pidana. Yang terutama adalah terhadap polisi, karena polisi yang berada di garis terdepan untuk melaksanakan proses peradilan terhadap suatu tindak pidana. Nah, ini yang tadi karena dari kajian sejarah dan norma itu bentuk perbuatannya memang bisa berupa perbuatan fisik, juga bisa berupa perbuatan verbal. Dalam arti verbal itu ketika orang hanya membuat ancaman untuk membuat seorang saksi tindak pidana itu tidak berani memberikan kesaksian, maka dia juga termasuk ke dalam obstruction of justice. Jadi tidak selalu bahwa misalnya perbuatan itu dilakukan dengan menculik saksi gitu ya, atau memang mengancam melakukan tindak kekerasan sehingga saksi tidak bisa hadir ke persidangan, tidak seperti itu. Ketika seseorang mengancam saksi dan membuat saksi itu tidak berani memberikan keterangan, maka perbuatan itu pun sudah termasuk ke dalam obstruction of justice. Yang ketiga, itu ternyata pelaku itu bisa berasal dari baik internal dari aparat penegak hukum sendiri maupun dari eksternal. Jadi masyarakat yang berkepentingan terhadap proses hukum peradilan tindak pidana korupsi itu menjadi tidak terlaksana dengan baik. Pasal yang paling sering digunakan adalah pasal 21. Pasal 21 itu berbunyi seperti itu. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara pidana korupsi dipidana dengan pidana penyidikan dan seterusnya. Nah, dari rumusan itu kita lihat ada unsur sengaja. Unsur sengaja itu yang saya katakan tadi bahwa itu dibatasi oleh niat.
Jadi ketika orang melakukan suatu perbuatan dan niatnya jelas untuk menghalangi suatu proses peradilan tindak pidana korupsi, maka itulah penanda atau elemen yang paling penting untuk mengatakan perbuatan itu adalah obstruction of justice. Tapi kalau kemudian kita melihat unsur perbuatannya yang mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung, maka itu menjadi luas. Ini yang dalam doktrin hukum pidana dikatakan bahwa rumusan seperti ini adalah rumusan yang all embracing, bisa menjangkau perbuatan apapun. Karena kita tidak bisa memastikan bentuk perbuatan yang seperti apa yang dikatakan sebagai mencegah atau perbuatan yang merintangi atau perbuatan yang menggagalkan suatu proses peradilan tindak pidana korupsi. Jadi karena itu saya katakan dari tadi bahwa apapun bentuk perbuatannya, sepanjang itu dilakukan dengan niat untuk mencegah atau menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi, maka kita mengatakan perbuatan itu adalah obstruction of justice. Artinya apa? Perbuatan itu tidak harus menunggu suatu proses peradilan memang benar-benar terhalangi atau memang benar-benar tidak dapat dilakukan. Jadi kalau kita kembali kepada pelajaran hukum pidana, dalam pelajaran hukum pidana kita kan bicara tentang dua macam delik, delik formil dan delik material. Kalau delik formil adalah delik yang sudah terpenuhi begitu suatu perbuatan dilakukan, sementara delik material adalah delik yang baru terjadi kalau ada akibat yang diatur dalam undang-undang, maka pasal ini bisa dikatakan sebagai delik formil. Kenapa? Karena begitu ada suatu perbuatan yang dilakukan dengan niat untuk menghalangi proses itu, maka kita bicara tindak pidana sudah terjadi. Jadi unsur apakah memang terjadi proses peradilan yang tertunda atau proses peradilan yang terhalangi, itu tidak merupakan unsur yang harus terpenuhi. Namun rumusan dalam pasal 21 itu juga bisa berarti sempit. Sempitnya adalah pada batasan proses peradilan atau proses hukum yang dijangkau oleh perbuatan itu. Kalau kita perhatikan rumusan di situ, itu terlihat dengan jelas bahwa yang dimaksudkan dengan proses tersebut adalah penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Jadi perbuatan yang dilakukan yang ditujukan untuk menghalangi proses hukum itu hanya bisa dikaji atau dijadikan sebagai tindak pidana obstruction of justice kalau perbuatan itu dilakukan terhadap tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum pada proses penyidikan atau pada proses penuntutan atau pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Tindakan yang demikian kalau dilakukan pada proses penyelidikan menjadi tidak terjangkau oleh pasal 21. Begitupun kalau perbuatan itu dilakukan dalam proses pelaksanaan putusan atau proses eksekusi. Ketika penelitian berlangsung, terjadilah peristiwa eksekusi dari Susno Dwaji yang memakan waktu sehingga proses itu tidak bisa berlangsung dengan lancar. Didatangi oleh pihak kejaksaan dari pagi sampai malam belum bisa dieksekusi. Nah, ketika itu menjadi pertanyaan, apakah perbuatan dari lawyer atau pendukung Susno Dwaji ketika itu yang membuat proses eksekusi putusan terhadap Susno Dwaji tidak bisa terlaksana dapat dikategorikan obstruction of justice. Sebagian orang berpendapat bahwa tidak bisa. Kenapa? Karena pasalnya secara tegas mengatur bahwa proses itu terhadap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di persidangan. Berarti kalau proses itu terjadi, perbuatan itu terjadi pada proses eksekusi, maka dia tidak akan terjangkau oleh obstruction of justice yang diatur dalam pasal 21 ini. Berikutnya. Nah, melihat kepada rumusan pasal 21 yang
Di satu sisi dia bersifat luas, menjangkau semua perbuatan, tapi di sisi lain dia bersifat sempit karena membatasi proses hukum yang bisa dijangkau oleh perbuatan dalam pasal 21. Itu kemudian beberapa narasumber, para ahli yang menjadi narasumber dalam penelitian itu mengajukan syarat supaya kita melakukan perbandingan terhadap ketentuan lain yang mengatur tentang obstruction of justice. Salah satunya adalah pasal 25 UNCAC. Nah, pasal 25 UNCAC ini yang mau dilihat adalah perbuatan yang diatur. Jadi kalau kita melihat rumusan pasal itu terlihat dia lebih jelas daripada pasal 21. Itu dikatakan bahwa when committed intentionally, jadi sama unsurnya adalah sengaja, kemudian the use of physical force, jadi penggunaan dari kekuatan fisik, threats or intimidation or to promise, jadi baik dia mengancam atau memberikan janji, offering or giving of an undue advantage to induce false testimony or to interfere in the giving of testimony or the production of evidence in a proceeding in relation to the commission of offenses established in accordance with this convention. Jadi bentuk perbuatan itu sudah diatur secara terbatas di dalam pasal 25 UNCAC. Tapi kemudian ketika dia bicara tentang proses hukumnya, dia hanya bicara tentang the production of evidence in a proceeding in relation to the commission of offenses established in accordance with this convention. Kemudian dalam ayat 2-nya, the use of physical force, threats or intimidation to interfere with the exercise of official duties by a justice or law enforcement official in relation to the commission of offenses established in accordance with this convention. Jadi proses hukum itu tidak dibatasi hanya pada proses pendidikan atau penuntutan. Yang menjadi persoalan di Indonesia adalah di banyak negara itu proses investigation tidak membedakan antara penyelidikan dengan penyidikan. Sementara kita membedakan antara proses penyelidikan dengan penyidikan. Nah, ini menjadi persoalan yang cukup rumit. Kalau kemudian kita mengatakan tidak perlu mengaturnya dengan proses penyelidikan, maka KPK pasti akan keberatan. Sebab tadi Mas Bambang mengatakan bahwa itu proses yang justru paling penting dilakukan oleh KPK. Gitu. Sehingga otomatis memang harus diatur di dalam pasal tersebut. Dalam penelitian memang juga KPK itu mengatakan bahwa mereka lebih banyak mengalami tindakan yang obstrak itu justru pada proses penyelidikan, bukan pada proses penyidikan. Berikutnya, mengapa ketentuan ini jarang digunakan? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita menggunakan the element of legal system yang dikemukakan oleh Prisma. Prisma mengatakan tentang legal substansi hukum, tentang struktur hukum dan budaya hukum. Kita mengkajinya dari sana. Pertama dari substansi hukum. Karena tadi sudah saya bahas bahwa substansi hukum itu rumusannya sedemikian rupa, maka itu menimbulkan persoalan bagi penegak hukum. Rumusan yang luas itu oleh sebagian penegak hukum menimbulkan keraguan-raguan untuk menerapkan obstruction of justice. Mereka takut bahwa kalau ini kemudian ditangani sebagai obstruction of justice, ternyata tidak demikian menurut hakim yang akan memeriksa perkara tersebut. Mereka juga mengatakan bahwa karena proses hukum yang diatur oleh pasal 21 itu sempit, maka mereka tidak bisa melakukan proses penegakan hukum terhadap obstruction of justice yang terjadi pada tahapan penyelidikan ataupun yang terjadi pada tahap eksekusi. Kemudian yang berikutnya, kalau dilihat dari faktor penegak hukum, nah ini kan tadi saya katakan bahwa dari substansi hukum, rumusan itu memberi pengaruh kepada penegak hukum. Tapi dilihat dari penegak hukum pun ternyata itu tidak semata-mata soal substansi hukum yang
mereka enggan begitu ya, dalam tanda petik enggan untuk menerapkan ketentuan tentang obstruction of justice. Kebanyakan penegak hukum yang diwawancarai dalam penelitian itu mengambil sikap untuk menjadikan ketentuan ini sebagai tindak pidana tambahan saja, gitu, bukan suatu tindak pidana yang harus dilakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana itu. Gitu. Jadi strategi mereka mengatakan yang penting itu adalah tindak pidana korupsinya, bukan tindak pidana obstruction of justice. Gitu. Ini yang dan itu bukan hanya pada KPK ya, tapi juga pada semua penegak hukum yang diwawancarai, termasuk polisi. Dan ini yang saya katakan tadi, bahwa substansi hukum ternyata memang memberi pengaruh kepada struktur hukum karena menimbulkan keraguan-keraguan. Yang kedua yang juga merupakan masalah bagi penegak hukum adalah ternyata sebagian penegak hukum mempertanyakan tentang kewenangan mereka untuk menangani tindak pidana ini. Dan pertanyaan itu tidak hanya datang dari kepolisian, tapi juga dari penyidik KPK. Mereka menanyakan apakah KPK punya kewenangan untuk menangani tindak pidana obstruction of justice. Karena mereka menganggap bahwa tindak pidana ini adalah tindak pidana umum. Itu sebenarnya menjadi pertanyaan kan. Sebab di dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi ini jelas diatur pasal 21 gitu lah. Tapi sebenarnya pertanyaan penyidik KPK juga masuk di akal karena dalam pertimbangannya begini. Kalau dilihat Undang-Undang KPK yang mengatur tentang kewenangan KPK, itu kewenangan KPK adalah melakukan penyidikan penuntutan tindak pidana korupsi yang tingkat kerugiannya 1 miliar atau lebih, tindak pidana korupsi yang terkait dengan pejabat negara, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum, tindak pidana korupsi yang menarik perhatian masyarakat. Nah, pasal 21 itu tidak merupakan salah satu dari tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang KPK, sehingga mereka mempertanyakan itu. Nah, sebaliknya polisi juga beranggapan begini, kalau tindak pidana korupsinya ditangani oleh KPK, maka ketika terjadi obstruction of justice dalam proses itu, seharusnya KPK yang menangani, bukan polisi. Tapi faktanya adalah sudah ada 2 kasus yang ditangani oleh KPK dan itu diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Pertama kasus Anggodo Wijoyo yang mencoba melakukan penyuapan terhadap pimpinan KPK supaya menghentikan proses hukum terhadap saudara kandungnya yang sekarang ternyata diproses. Kemudian yang kedua adalah kasus yang melibatkan warga negara Malaysia, 2 orang warga negara Malaysia yang membantu terdakwa korupsi Neneng Sri Wahyuni ketika kembali ke Indonesia. Nah, itu kedua-duanya memang sudah diputus bersalah dan itu ditangani oleh KPK. Berikutnya yang terakhir, sebentar Mbak, masih bagian tadi. Yang terakhir adalah penegak hukum itu lebih menyukai pendekatan yang sifatnya preventif begitu. Lebih mengedepan seandainya pun ini dianggap sebagai tindak pidana, itu mereka lebih menganggap bahwa itu perbuatan yang tidak kooperatif, sehingga perbuatan yang tidak kooperatif itu akan dijadikan hal yang memperberat tuntutan dari si pelaku. Kalau itu dilakukan oleh si pelaku tindak pidana korupsi sendiri, karena tadi saya katakan bahwa pelaku itu tidak selamanya adalah pelaku tindak pidana korupsi. Misalnya contoh kasus Amran Batalibu, Bupati Buol. Nah itu kan apa yang dilakukan oleh pendukung Bupati Buol itu
sebenarnya merupakan obstruction of justice, karena KPK yang akan melakukan penangkapan itu akhirnya memang menghentikan upaya penangkapan, baru 2-3 hari kemudian meminta bantuan kepolisian untuk melakukan penangkapan, tapi itu nggak pernah diangkat sebagai obstruction of justice. Nah, kalau kemudian pelaku obstruction of justice maksudnya adalah pelaku tindak pidana korupsi sendiri, misalnya seperti Algodo, itu bisa. Tapi tetap saja kita harusnya mengedepankan bahwa ini adalah tindak pidana yang berdiri sendiri, bukan tindak pidana yang penyelesaiannya bisa dianggap sebagai hal yang akan memberatkan tuntutan atau hal yang akan memberatkan pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Belum ada kesepakatan di antara penegak hukum bahwa kalau si pelaku tindak pidana korupsi juga diproses tindakan obstruction of justice-nya, maka mereka akan menggunakan ketentuan tentang common law. Ketentuan tentang common law adalah ketentuan tentang penggabungan tindak pidana. Jadi kalau satu orang melakukan beberapa tindak pidana sekaligus lalu diproses pada pemeriksaan yang sama, maka itu akan digunakan pasal 63, 64, 65 sampai 66 KUHP. Dan itu adalah peranata hukum untuk memperberat hukuman kepada si pelaku, bukan hal yang akan dipertimbangkan. Jadi itu dua hal yang berbeda. Kalau hal yang akan dijadikan pertimbangan, kita masih menyerahkannya kepada hakim. Ya silakan hakim gitu loh. Apakah Bapak Hakim akan mempertimbangkan perbuatan pelaku yang juga sudah menghalangi proses peradilan atau enggak gitu. Tapi kalau kita gunakan pasal common law, maka itu mau tidak mau menjadi harus diterapkan oleh hakim bahwa pidana yang dijatuhkan harus lebih berat ketimbang kalau dia hanya dituntut atau tindak pidana atas tindak pidana korupsi. Berikutnya, kemudian faktor budaya hukum. Budaya ini saya bagi dua, yaitu budaya internal. Jadi budaya internal itu adalah budaya hukum dari aparat penegak hukum. Kemudian budaya hukum yang eksternal yaitu pada masyarakat pelaku adresat hukum. Yang pertama adalah budaya hukum internal. Pertama, ketidaksamaan persepsi tentang perbuatan yang termasuk menghalangi proses peradilan itu. Jadi berulang-ulang persoalannya di sana. Belum ada kesamaan persepsi di antara penegak hukum. Apakah ketika harus sudah bersifat perbuatan yang physically, ataukah masih bersifat perbuatan yang ancaman, ataukah baru perbuatan yang sifatnya statement-statement yang keluar di media massa, itu sudah merupakan obstruction of justice. Berikutnya, tidak ada belum ada kesamaan pandangan bahwa menerapkan aturan ini dapat memperberat pidana, seperti yang saya katakan tadi. Ya, kalau dia disepakati sebagai akan menggunakan ketentuan common law, maka kita akan memperberat pidana. Dan itu sebagai salah satu cara untuk mengoptimalisasi penegakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian, nah ini ada pemahaman yang keliru. Memang ini masih perdebatan ya. Sebagian orang tidak sependapat kalau advokat itu dianggap sebagai penegak hukum. Meskipun faktanya undang-undang advokat mengatakan begitu, bahwa advokat adalah bagian dari penegak hukum. Nah, salah satu kasus yang diteliti adalah kasus Manatap Ambarita yang terjadi di Padang. Manatap Ambarita adalah advokat yang ketika itu menangani kasus tindak pidana korupsi. Si tersangka itu diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Dalam proses itu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sudah melakukan pemanggilan agar tersangka bisa diperiksa ke Kejaksaan Tinggi. Tapi setelah 2 kali pemanggilan itu tidak dipenuhi oleh si tersangka. Yang datang justru penasihat hukumnya. Penasihat hukumnya mengatakan bahwa kliennya tidak diketahui keberadaannya di mana. Gitu. Tapi karena penyidik di Kejaksaan Tinggi sudah curiga bahwa sebenarnya ada, tapi dilindungi oleh si penasihat hukum, maka ketika penasihat hukum meninggalkan kantor Kejaksaan Tinggi, lalu penyidik itu membuntuti. Ketahuan bahwa memang
si tersangka berada di hotel dan dilindungi oleh si penasihat hukum. Nah, ketika itu Kejaksaan Tinggi langsung menangkap keduanya, menangkap lalu diproses melakukan obstruction of justice. Pembelaan diri si penasihat hukum adalah apa yang dilakukannya adalah bagian dari tugasnya sebagai penasihat hukum, yang itu menurutnya adalah dilindungi oleh undang-undang. Nah, tapi penyidik Kejaksaan Tinggi ketika itu bersikeras bahwa apa yang dia lakukan bukanlah bagian dari tugas profesinya sebagai penasihat hukum, melainkan sudah melakukan suatu tindak pidana, dan itu diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Padang. Sementara budaya hukum eksternal, nah ini dari beberapa kasus yang dipelajari, itu sebagian masyarakat yang melakukan obstruction of justice tidak memahami bahwa apa yang dilakukan adalah tindak pidana. Dari beberapa kasus yang dipelajari, itu kita pahami bahwa pelakunya itu bisa individu itu bisa orang-orang yang mempunyai kepentingan atau orang-orang yang menerima keuntungan dari suatu proses hukum tindak pidana korupsi tanpa beban rasa bersalah, ya karena mereka nggak menganggap bahwa itu adalah tindak pidana gitu. Apa yang dilakukan oleh pendukung Amran Batalipu itu adalah melindungi pemimpin mereka gitu. Nah, ini kan ekspresi dari budaya patron klien yang memang menjadi landasan hubungan dalam masyarakat Indonesia yang cukup banyak diadopsi oleh berbagai tinggal 1 menit, diadopsi oleh banyak suku bangsa di Indonesia. Nah, ini yang menjadi fokus kita kemudian apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerapan ini. Berikutnya, kita mengajukan beberapa upaya gitu ya, saran. Pertama, jangka pendek. Jangka pendek itu kita mengharapkan penegak hukum bisa memanfaatkan ketentuan yang ada. Bahwa ketentuan itu sifatnya luas. Itu seharusnya menjadi diskresi bagi penegak hukum untuk menggunakan kewenangannya. Tinggal memilih saja mana perbuatan yang menurutnya merupakan tindakan obstruction of justice. Kemudian membangun kesepahaman. Nah, ini penting sekali. Kalau sudah ada kesepahaman di antara penegak hukum tentang apa yang merupakan obstruction of justice dan juga kewenangan siapa, maka itu bisa diterapkan. Persoalannya adalah harus ada kesepahaman bahwa ketika tindak pidana korupsinya itu ditangani oleh suatu institusi tertentu, misalnya polisi, maka ketika terjadi obstruction of justice, maka seharusnya itu menjadi kewenangan polisi. Sebaliknya juga kalau ditangani oleh KPK. Kemudian ini perlu peningkatan profesionalisme penegak hukumnya. Ini sebenarnya agak klise juga gitu ya, tapi tetap saja kami menyarankan demikian. Kenapa? Karena sebenarnya gampang sekali untuk memahami apa sih tindakan yang merupakan obstruction of justice gitu. Meskipun dalam ketentuan itu sifatnya luas, tapi itu seharusnya merupakan suatu keuntungan. Karena narasumber yang kita wawancara itu mengatakan bahwa justru rumusan yang luas itu seharusnya memberi keleluasaan pada penegak hukum. Jadi tinggal penegak hukumnya, kemauan penegak hukum saja. Terakhir, jangka panjang. Ini menurut kami jangka panjang itu harus ada penataan pengaturan tentang obstruction of justice. Nah, pilihannya adalah karena pemerintah sekarang sudah mengajukan RUU KUHP gitu ya, maka sebaiknya memang obstruction of justice diatur di dalam KUHP. Nah, lalu kalau untuk tindak pidana korupsi bagaimana gitu? Tinggal ditambah saja dalam salah satu pasal yang mengatur tentang obstruction of justice itu adalah pasal pemberatan pidana. Jadi kalau obstruction of justice dilakukan dalam proses peradilan tindak pidana, maka seharusnya ancaman pidana terhadap pelaku lebih berat daripada obstruction of justice yang dilakukan dalam tindak pidana lain. Pengaturan itu juga harus mengatur tentang kewenangan.
supaya tidak terjadi tumpang tindih gitu. Nah, usulan kita ketika itu adalah seperti yang saya katakan tadi, kalau tindak pidana korupsinya ditangani oleh suatu institusi tertentu, maka seharusnya obstruction of justice juga ditangani oleh institusi tersebut. Kemudian untuk pembenahan lembaga penegak hukum, nah ini hal yang sebenarnya membutuhkan penelitian lebih lanjut gitu ya, karena ketika itu kita melihat bahwa ada begitu banyak instansi, institusi yang punya kewenangan yang sama melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Ada polisi, ada jaksa, ada KPK melakukan penuntutan, begitu juga. Ini tumpang tindih itu sebenarnya bisa menimbulkan persoalan gitu. Dan persoalan itu tidak hanya soal apakah seorang pelaku koruptor akan bisa lepas dari jerat hukum, tapi justru sebaliknya, apakah pemberantasan korupsi atau penegakan hukum tindak pidana korupsi justru tidak melanggar hak asasi orang, karena proses yang ditangani sini kemudian misalnya berhenti lalu akan ditangani oleh institusi lain dan seterusnya. Yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat baik eksternal maupun internal. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Sinta. Saya ingatkan jangan tepuk tangan sebelum saya izinkan. Ya, kita kasih aplaus buat Bu Sinta.